Halo, perkenalkan nama saya Jessica Emanuela Mesak F. Saya adalah peserta latsar CPNS 2022, golongan 2 angkatan 5, dengan Satker Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita Jakarta, dengan penyelenggara yaitu BBPK Jakarta. Pada hari ini, saya akan mempresentasikan learning journal saya mengenai materi agenda 1 tentang analisis isu kontemporer. Yang akan saya bahas dalam learning journal saya kali ini yaitu tentang pendahuluan singkat, kemudian beberapa isu kontemporer, lalu analisis pemecahan isu dan juga penutup. Dalam konteks PNS, berdasarkan Undang-Undang ASN, setiap PNS perlu memahami dengan baik fungsi dan tugasnya, yaitu melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, serta mempererat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Ada beberapa modal manusia dalam organisasi. Yang pertama yaitu modal intelektual. Adalah perangkat yang diperlukan untuk menemukan peluang dan mengelola organisasi melalui pengembangan SDM-nya. Hal ini didasari bahwa pada dasarnya manusia memiliki sifat curiosity, proaktif dan inovatif yang dapat dikembangkan untuk mengelola setiap perubahan lingkungan strategis yang cepat berubah. Yang kedua yaitu modal emosional, yaitu kemampuan mengelola emosi yang menentukan kesuksesan PNS dalam melaksanakan tugas, yang disebut juga dengan kecerdasan emosi. Ketiga adalah modal sosial, yaitu jaringan kerjasama di antara warga masyarakat yang memfasilitasi permasalahan dan solusi yang dihadapi oleh mereka. Berikutnya adalah modal ketabahan atau adversity, yaitu modal untuk sukses dalam kehidupan, baik dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan organisasi birokrasi. Berikutnya adalah modal etika atau moral, yaitu kapasitas mental yang menentukan prinsip-prinsip universal kemanusiaan yang harus diterapkan dalam tata nilai, tujuan dan tindakan kita, atau dengan kata lain adalah kemampuan membedakan benar dan salah. Lalu ada modal kesehatan, yaitu kekuatan fisik atau jasmani, yaitu wadah untuk mendukung manifestasi semua modal insan yang dibahas sebelumnya. Badan yang tidak sehat akan membuat semua modal di atas tidak muncul dengan maksimal. Oleh karena itu, kesehatan adalah bagian dari modal manusia agar dia bisa bekerja dan berpikir secara produktif. Berikutnya, saya akan membahas mengenai beberapa hal yang diperlukan untuk menjadi ASN profesional. Yang pertama adalah ASN berani mengambil tanggung jawab. Antara lain ditunjukkan dengan menunjukkan sikap dan perilaku yang mencerminkan tetap disiplin dan akuntabilitas, mengakui dan memperbaiki kesalahan yang dibuat, fair dan berbicara berdasarkan data, menindaklanjuti dan menuntaskan komitmen serta menghargai integritas pribadi. Yang kedua adalah menunjukkan sikap mental positif, antara lain diwujudkan dengan sikap dan perilaku, bersedia menerima tanggung jawab kerja, suka menolong, menunjukkan respek dan membantu orang lain sepenuh hati, tidak tamak dan tidak arogan, serta tidak bersikap diskriminatif atau melecehkan orang lain. Lalu mengutamakan keprimaan, antara lain ditujukan dengan sikap dan perilaku belajar terus-menerus, semangat memberi kontribusi melebihi harapan, dan selalu berjuang menjadi lebih baik. Berikutnya, ASN yang profesional adalah ASN yang menunjukkan kompetensi, yaitu dalam bentuk kesadaran diri, keyakinan diri, keterampilan bergaul, dan mampu mengendalikan diri, serta menunjukkan kemampuan bekerja sama, memimpin, dan mengambil keputusan, serta mampu mendengarkan dan memberi informasi yang diperlukan. Yang terakhir adalah memegang kode etik, yaitu menampilkan diri sebagai PNS yang menjaga konfidensialitas. Tidak pernah berlaku buruk terhadap masyarakat yang melayani maupun rekan kerja, berpakaian sopan sesuai profesi PNS, dan menjunjung etika moral PNS. Perlu disadari bahwa PNS sebagai aparatur negara dihadapkan pada pengaruh yang datang dari eksternal juga internal, yang kian lama kian menggerus kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai konsensus dasar berbangsa dan bernegara. Fenomena tersebut menjadikan pentingnya setiap PNS mengenal dan memahami secara kritis terkait isu-isu strategis kontemporer. Beberapa isu yang akan saya bahas, yang pertama adalah korupsi. Definisinya yaitu penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Bentuknya yaitu melawan hukum, memperkaya diri atau orang, atau badan lain yang merugikan keuangan atau perekonomian negara. Yaitu termasuk penyalahgunakan kewenangan karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan perekonomian negara, penyuapan, penggelapan dalam jabatan, pemerasan dalam jabatan berkaitan dengan pemborongan dan gratifikasi. Action terhadap isu kontemporer korupsi ini yaitu yang pertama adalah bersikap jujur dalam kehidupan sehari-hari dan mengajak orang-orang sekitar juga untuk bersikap jujur dan menghindari pelaku korupsi. Yang kedua, menghindari perilaku yang merugikan kepentingan orang banyak atau melanggar hak orang lain dan hal yang kecil. Contohnya tertib lalu lintas, mengantri, tidak buang sampah sembarangan, dan lain sebagainya. Berikutnya, menghindari konflik kepentingan dalam hubungan kerja, bisnis maupun bertetangga. Lalu yang terakhir adalah melaporkan pada penegak hukum apabila menjadi korban dari perbuatan korupsi. Isu berikutnya adalah narkoba. Narkoba adalah suatu zat yang bersifat adiktif, yaitu dapat mengakibatkan ketergantungan,
apabila disalahgunakan atau penggunaannya tidak sesuai dosis yang dianjurkan oleh dokter. Terhadap kondisi perkembangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Indonesia, BNN terus meningkatkan intensitas dan ekstensitas upaya penyelamatan bangsa dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba melalui pelaksanaan program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba atau P4GN yang melibatkan seluruh komponen masyarakat, bangsa, dan negara. Action terhadap narkoba yaitu sisi mengurangi permintaan. Dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman dan kesadaran masyarakat terutama di kalangan siswa, mahasiswa, pekerja, keluarga, dan masyarakat rentan atau risiko tinggi, maka lakukan komunikasi, informasi, dan edukasi atau KIE P4GN secara masif ke seluruh Indonesia melalui penggunaan media cetak, elektronik, media sosial, kesenian, tatap muka, dan seminar, serta media luar ruang. Lalu berikutnya adalah sisi mengurangi pasokan atau supply reduction side. Dengan cara ada 4 pilar, yaitu pilar pencegahan. Dilakukan untuk meningkatkan daya tangkal masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba. Lalu ada pilar pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan narkoba. Lalu ada pilar rehabilitasi, yaitu untuk meningkatkan upaya pemulihan pecandu narkoba melalui layanan rehabilitasi dan komprehensif yang berkesinambungan. Yang terakhir adalah pilar pemberantasan, dilakukan untuk meningkatkan pengungkapan jaringan, penyitaan barang bukti dan aset sindikat peredaran gelap narkoba, dan meningkatkan pengungkapan jaringan sindikat kejahatan narkoba dan penyitaan akibat sindikat kejahatan narkoba tersebut. Isu selanjutnya adalah terorisme. Terorisme merupakan kejahatan luar biasa yang menjadi musuh dunia karena nyawa manusia menjadi korban, mengganggu stabilitas keamanan, menghancurkan tatanan ekonomi dan pembangunan, sehingga terorisme berdampak negatif terhadap masyarakat. Sejauh ini, para teroris berasal dari individu-individu yang masuk ke dalam suatu organisasi tertentu yang tujuan awalnya berusaha melakukan perubahan sosial. Action terhadap terorisme ini yang pertama adalah pencegahan. Unsur utamanya adalah pencegahan aksi teror melalui intelijen. Penguatan intelijen diperlukan untuk melakukan pencegahan lebih baik. Sistem deteksi dini dan peringatan dini atas aksi teror perlu dilakukan sehingga pencegahan lebih optimal dilakukan. Berikutnya adalah penindakan, yaitu kita harus melakukan penindakan untuk mencegah berbagai kasus terorisme di Indonesia. Salah satunya adalah dengan membentuk atau mendirikan lembaga-lembaga khusus anti terorisme. Berikutnya adalah pemulihan, yaitu dalam bentuk deradikalisasi, yaitu program yang dijalankan BNPT dengan strategi, metode, tujuan, dan sasaran yang dalam pelaksanaannya telah melibatkan berbagai pihak, mulai dari kementerian dan lembaga, organisasi, kemasyarakatan, tokoh agama, tokoh pendidik, tokoh pemuda, dan tokoh perempuan, hingga mengajak mantan teroris, keluarga, dan jaringannya yang sudah sadar dan kembali ke tengah masyarakat dalam pangkuan NKRI. Isu berikutnya adalah proxy war, yaitu sebuah konfrontasi antar dua kekuatan besar dengan menggunakan pemain pengganti untuk menghindari konfrontasi langsung dengan alasan mengurangi resiko konflik langsung yang beresiko pada kehancuran fatal. Proxy war diartikan sebagai peristiwa saling adu kekuatan di antara dua pihak yang bermusuhan dengan menggunakan pihak ketiga. Pihak ketiga ini sering disebut dengan boneka. Pihak ketiga ini dijelaskan sebagai pihak yang tidak dikenal oleh siapapun, kecuali pihak yang mengendalikannya dari jarak tertentu. Biasanya pihak ketiga bertindak sebagai pemain pengganti antara lain negara kecil, atau bisa juga LSM, ormas, atau kelompok masyarakat, atau bahkan perorangan. Action menghadapi proxy war ini yaitu pengamalan Pancasila sebagai falsafah negara harus benar-benar direalisasikan. Sehingga tertanam nilai Pancasila akibat dalam rangka mencegah terjadinya konflik antar suku, agama, dan daerah yang timbul akibat dari proxy war, serta mengantisipasi menghindari adanya keinginan pemisahan dari NKRI dengan simbol sesanti. Bhinneka Tunggal Ika sebagai lambang negara persatuan dan kesatuan tidak boleh mematikan keanekaragaman dan kemajemukan, sebagaimana kemajemukan tidak boleh menjadi faktor pemecah belah, tapi harus jadi sumber daya yang kaya untuk memajukan persatuan dan kesatuan itu. Isu berikutnya yaitu money laundry. Definisinya yaitu upaya menyamarkan, menyembunyikan, atau menghilangkan dan menghapuskan jejak dan asal-usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana. Action untuk menyikapi money laundry ini yaitu melalui pendekatan anti pencucian uang. Dengan manfaat yaitu dapat mengejar hasil kejahatan, dapat menghubungkan kejahatan dengan pelaku intelektual, dapat menembus kerahasiaan bank, dapat menjerat pihak-pihak yang terlibat dalam menyembunyikan hasil kejahatan, dapat menekan nafsu orang untuk melakukan kejahatan bermotif ekonomi, dan dapat menjadi alat untuk pemulihan atau penyelamatan aset untuk negara. Isu berikutnya yaitu cybercrime. Cybercrime atau kejahatan cyber merupakan bentuk kejahatan yang terjadi dan beroperasi di dunia maya dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan internet. Pelakunya pada umumnya harus menguasai teknik komputer, algoritma, pemrograman, dan sebagainya, sehingga mereka mampu menganalisa sebuah sistem dan mencari celah agar bisa masuk, merusak, atau mencuri data atau aktivitas kejahatan lainnya. Hate speech atau ujaran kebencian dalam bentuk provokasi, hinaan, atau hasutan yang disampaikan oleh individu maupun kelompok di muka umum atau di ruang publik
merupakan salah satu bentuk kejahatan dalam komunikasi massa. Hoax. Hoax adalah berita atau pesan yang isinya tidak dapat dipertanggungjawabkan atau bohong atau palsu, baik dari segi sumber maupun isi. Sifatnya lebih banyak mengadu domba kelompok-kelompok yang menjadi sasaran dengan isi pemberitaan yang tidak benar. Pelaku hoax dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu pelaku pasif dan aktif. Pelaku aktif melakukan atau menyebarkan berita palsu secara aktif, membuat berita palsu dan sengaja menyebarkan informasi tersebut. Sedangkan pelaku pasif adalah individu atau kelompok yang secara tidak sengaja menyebarkan berita palsu tanpa memahami isi dan terlibat dalam perbuatannya. Action terkait cybercrime dan hoax yaitu: satu, memahami regulasi yang ada. Memahami regulasi terkait UU IT agar mengetahui dengan pasti mana yang boleh dan mana yang tidak dalam menggunakan media sosial. Yang kedua, menegakkan etika bermedia sosial. Yang ketiga, memasang identitas asli diri dengan benar. Yang keempat, cek terlebih dahulu kebenaran informasi yang akan dibagikan ke publik. Dan lima, lebih berhati-hati bila ingin memposting hal-hal atau data-data yang bersifat pribadi. Selanjutnya, kita akan masuk dalam analisis pemecahan isu, di mana definisi isu tersebut adalah suatu fenomena atau kejadian yang diartikan sebagai masalah. Sedangkan menurut KBBI, isu adalah masalah yang dikedepankan untuk ditanggapi. Dalam pengertian ini, isu kritikal dipandang sebagai topik yang berhubungan dengan masalah-masalah sumber daya yang memerlukan pemecahan disertai dengan adanya kesadaran publik akan isu tersebut. Isu dibagi menjadi tiga, yaitu isu saat ini atau current issue, merupakan kelompok isu yang mendapatkan perhatian dan sorotan publik secara luas dan memerlukan penanganan sesegera mungkin dari pengambil keputusan. Yang kedua adalah isu berkembang atau emerging issue, merupakan isu yang perlahan-lahan masuk dan menyebar di ruang publik dan publik mulai menyadari adanya isu tersebut. Yang ketiga adalah isu potensial, yaitu kelompok isu yang belum nampak di ruang publik namun dapat terindikasi dari beberapa instrumen yang mengidentifikasi adanya kemungkinan merebak isu dimaksud di masa depan. Beberapa alat bantu analisis isu yang pertama adalah USG, singkatan dari U, urgensi, seberapa mendesak suatu isu harus dibahas. S, seriousness, seberapa serius suatu isu tersebut harus dibahas dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan. Dan G, yaitu growth, seberapa mungkin kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani dengan segera. Alat bantu isu yang kedua yaitu mind mapping, di mana mind mapping adalah teknik pemanfaatan keseluruhan otak dengan menggunakan citra visual dan prasarana grafis lainnya untuk membentuk kesan. Bisa juga dengan fishbone, yaitu mirip dengan mind mapping, tapi dia memetakan isu dengan berdasarkan cabang-cabang terkait. Seringkali disebut sebagai cause and effect diagram atau Ishikawa. Fishbone diagram akan mengidentifikasi berbagai sebab potensial dari suatu efek atau masalah dan menganalisis masalah tersebut melalui sesi brainstorming. Bisa juga dengan analisis SWOT, yaitu untuk menentukan, mengevaluasi, mengklarifikasi, dan memvalidasi perencanaan yang telah disusun sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Dia menggali aspek-aspek kondisi yang terdapat di suatu wilayah dan menguraikan potensi dan tantangan yang akan dihadapi untuk pengembangan wilayah tersebut. Bisa juga dengan gap analysis, yaitu perbandingan kinerja aktual dengan kinerja potensial atau yang diharapkan, yang menitik beratkan pada kesenjangan kinerja perusahaan saat ini dengan kinerja yang sudah ditargetkan sebelumnya, lalu tindakan apa saja yang diperlukan untuk mengurangi kesenjangan tersebut, dan memperkirakan waktu, biaya, dan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai keadaan yang diharapkan. Mungkin sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya.